Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di segmen link view orang jaringan. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dalam dunia jaringan, yaitu routing. Khusus kali ini kita akan membahas routing pada mikrotik. Lebih spesifik, kita akan membahas sebuah teknik routing yang jarang digunakan mungkin ya, yaitu routing di satu interface LAN pada mikrotik. Sebelumnya perkenalkan dulu mikrotik yang kita gunakan kali ini, yaitu hub mini dengan versi firmware-nya 6.42.5. Hub mini ini varian paling ekonomis dari mikrotik ya, mikrotik router OS-nya. Oke, selanjutnya kita akan memperkenalkan interface. Di sini kita bisa melihat Ether 3 memiliki traffic yang agak sibuk ya untuk kelasnya hub mini, karena hub mini ini hanya optimal pada 10 Mbps saja. Dan ada yang unik di sini ya, kita bisa analisa untuk traffic TX dan RX-nya itu hampir balance ya. TX-nya 1 Mbps, RX-nya juga di 1 Mbps lah, lebih sedikit. Mari kita ulas kenapa bisa begitu. Pertama, kita akan pelajari dulu untuk IP-nya. Saya mengakses mikrotik ini melalui interface wireless LAN dengan IP 100.0.0.3. Bisa kita perhatikan di sini untuk sessionnya 100.0.0.3. Kemudian yang aktif untuk routing interface-nya adalah Ether 3 yang memiliki IP 5.5.5.9/24. Di sini kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 user PPPoE yang terhubung. Seperti terlihat, semua user PPPoE ini terhubung pada interface Ether 3, yang artinya mikrotik ini melakukan routing hanya pada satu interface. Untuk upload dan downloadnya semuanya pada satu interface. Untuk membuktikannya, mari kita lihat di sini pada route listnya. Ini adalah gateway yang aktif pada segmen 5.0.0.0 ya, sama dengan interface Ether 3. Untuk gateway-nya memiliki IP 5.5.5.5.5. Untuk menjalankan mode seperti ini sebenarnya cukup simpel saja ya. Kita cek pada firewall. Nah, pada NAT ini kita kosongkan saja semua kolom pada source address, DST address, SRC, DST port, in interface, out interface kita kosongkan saja. Otomatis semua interface itu bisa digunakan untuk gateway ataupun routing semua user yang terhubung di mikrotik tersebut. Di sini kita akan analisa untuk limitasi per pelanggan ya. Pelanggan 1 ini memiliki limitasi 1 Mbps, yang kedua seperempat MB, yang ketiga 4 Mbps, keempat seperempat MB, kemudian 4 Mbps,
2 Mbps, setengah MB, setengah MB. Di sini terlihat ada yang hijau, merah. Merah itu berarti sudah full load ya. Bisa kita analisa di atas. Grafiknya mentok ya. Ya karena hanya setengah MB, biasa mentok. Kalau yang 4 Mbps itu biasanya masih lenggang. Nah, rata-rata traffic yang bisa dikelola optimal pada satu interface ini, dari pengalaman kita itu hanya sekitar 15 MB hingga 20 MB. Lonjakan traffic pada 20 Mbps itu biasanya hanya sesekali saja terjadi. Kesimpulan dari apa yang kita bahas kali ini adalah bahwa mikrotik bisa digunakan walaupun hanya dengan satu interface saja yang masih aktif. Bagi Anda yang memiliki pengalaman dengan banyak mikrotik, pasti pernah mengalami error pada interface LAN. Biasanya karena mungkin ada konslet atau gangguan listrik menyebabkan LAN error atau hal lain. Itu sering terjadi dan biasa pada mikrotik. Dan kali ini kita membuktikan bahwa mikrotik bisa bekerja pada satu interface fisik LAN dengan fungsi routing yang walaupun tidak sesempurna dengan mode normalnya ya, tetapi masih layak untuk digunakan. Jika kita jumlahkan semua total user yang sedang terhubung ini, kira-kira bandwidthnya adalah ini 1 MB, 4, 5 MB, 5 MB tambah 4, 9, 9 tambah 2, 11, 11 tambah 1, jadi sekitar 12 Mbps ya totalnya. Nah, di sini kita bisa melihat traffic yang agak lumayan ya. Tetapi traffic ini sebenarnya hanya separuhnya karena di satu interface. Jadi ada traffic yang upload dan juga download. Saya mengakses mikrotik ini pada jam 19.13. Jadi lumayan agak full untuk trafficnya ya, padat. Mungkin hanya ini experience yang bisa kita bagikan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan mengenai khususnya mikrotik, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe jika merasa video pada channel ini bermanfaat untuk Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.